Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, selesai. Kita lanjutkan materi kuliahnya ya. Sebenarnya ada mau ditanyakan, kemarin udah lihat hasil ujian ya? Mana? Udah ya. Oke, nanti mungkin saya ada tambahan kan belajar lagi materi-materi UTS itu. Nanti kita ada mungkin tes pakai kuis mungkin 10 soal nanti saya kasih ya. Untuk memperbaiki nilai UTS. Ya. Tergantung kalian. Apakah tetap itu yang dipakai atau mau ada perbaikan. Kalau tugas nanti agak beda-beda ya. Kalau tugas, jadi nanti saya minta kalian belajar lagi materinya. Udah tahu kan? Materinya apa? Yang ujian. Nah, nanti baru kita tes mungkin 2 pekan lagi ya. Jadi kalian persiapkan 2 pekan lagi. Jadi kuis yang harusnya kuis nanti diganti itu. Nah, kita kan tiap pertemuan kan ada kuis ya. Nah, nanti yang harusnya kuis saya ganti soal UTS. Maksudnya soal yang mirip dengan soal UTS, nggak persis sama. Soalnya 10 soal, nanti kalian bisa kerjakan. Oke, kita lanjutkan materinya. Saya lanjutkan sedikit yang bagian termodinamika ya. Jadi kita lanjutkan sedikit bagian termodinamika. Termodinamika. Terakhir kita bahas terkait dengan energi kinetik. Energi kinetik untuk distribusi partikel sebanding dengan apa? Energi kinetik rata-rata dari partikel sebanding dengan apa? Kita pelajari kemarin. Sebanding dengan suhu. Kalau suhunya makin naik, maka energi kinetiknya makin naik. Kalau tekanan dengan volume sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Kalau volumenya naik, maka tekanannya akan turun. Nah, seperti soal di yang tadi ya. Kalau dia tekanan dengan suhu, kalau suhunya naik, tekanannya naik atau turun? Naik. Nah, itu kemarin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat distribusi, kalau kita lihat distribusi laju partikel, jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, seperti ini. Jadi kalau ini kecepatan ya, ini kecepatan. Kemudian ini persentase molekul per satuan interval waktu ya. Interval waktu.
Jadi kalau ini kecepatan. Nah, kecepatannya tentunya ini dalam meter per sekon. Nah, kalau kita lihat misalnya distribusi partikel misalnya gini, kecepatannya. Ini misalnya di suhu 300 Kelvin. Kemudian satu lagi ini di suhu 1200 Kelvin. Nah, contohnya ya. Apa yang kalian bisa simpulkan di sini? Kalau kita bisa lihat di sini, ini kan kecepatannya, ya kan? Ini persentase jumlah molekulnya. Berarti apa? Apa yang bisa disimpulkan? Mana? Jadi gimana? Apa yang disimpulkan di sini? Kalau suhunya naik, kecepatannya naik atau turun di sini? Di sini, sesuai dengan ini. Ini kan kecepatan kan? Kalau suhunya naik, kecepatannya turun atau naik? Naik. Ini kan suhunya 1200 kan? Ini suhunya 300. Kalau kita lihat di sini, dibanding ini, suhunya yang mana yang lebih besar? T1 atau kecepatan ya, V1 atau V2? V1. Ini maksudnya adalah bukan kecepatan ya, tapi apa? Distribusi jumlah yang memiliki suhu 300. Artinya apa berarti? Kalau suhunya makin rendah, partikelnya itu lebih dominan, dia lebih banyak partikel itu suhunya pada suhu rendah dibanding suhu tinggi. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya di sini persentase, ini sebenarnya distribusi normal namanya. Kenapa distribusi normal? Ya karena itulah normal yang ada di statistik ya. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk melihat rata-rata tinggi badan orang Indonesia misalnya. Tinggi badan. Sini tingginya, tingginya yang di bawah. Ini tinggi ya. Ini jumlahnya. Nah, kalau kalian diminta membuat grafik, gimana rata-rata tinggi badan? Rata-rata tinggi badan orang Indonesia berapa? Atau tinggi badan kalian di sini rata-rata berapa? 170. 165. Ya. 100 berapa? Rata-ratanya berapa? Taruhlah 165 tadi ya. Nah, berarti kira-kira 165 di sini. Sentimeter ini. Selebihnya? Ada yang lebih tinggi kan? Jadi datanya di sini. Jadi kalau kita buat distribusinya, itu akan seperti ini. Di sini lebih sedikit, ini taruh misalnya 2 meter ya. Ada 2 meter sini? Tidak ada ya. Ya. Nah, jadi most probable ini maksudnya itu ini. Ini maksudnya yang mayoritas nilai. Nah, seperti nilai juga, nilai. Nilai kalian misalnya, mayoritas nilai. Apakah yang A semua di sini? Jadi ini rata-rata nilai ini C. Ya kan? Yang most probable C atau A? Apalagi fisika ya. Apakah dia bergeser ke kanan atau bergeser lebih bergeser ke sini kan? Nah, jadi distribusinya kalau kita bisa gambarkan, jadi kemungkinan seperti ini berarti. Nah, jadi grafik ini menunjukkan distribusinya itu banyaknya di sini.
lebih banyak. Nah, jadi itu statistik itu, jadi kalau kalian melakukan perhitungan statistik, kalian melakukan pengukuran, rata-rata itu seperti ini hasilnya. Nah, itu namanya distribusi normal. Jadi kalau kalian misalnya mengukur, kalian melakukan pengukuran, apa misalnya yang kalian ukur? Misalnya, kalian ukur, kayak di TPB misalnya, mengukur panjang kan? Kalian di praktikum kan mengukur panjang. Mengukur panjang itu tepat nggak misalnya 1 meter panjangnya, tepat nggak 1 meter? Enggak, karena ada keterbatasan dalam pengukuran. Jadi misalnya panjangnya itu harusnya 1 meter. Jadi misalnya harusnya panjangnya itu 1 meter. Jadi harusnya di sini 1 meter ya hasilnya. Tapi kalau kalian melakukan pengukuran, hasilnya di mana? Bisa kadang 1 meter, bisa di sini kan? Bisa di sini. Kemudian bisa di sini. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau yang kita lakukan pengukuran dalam waktu yang lama, maka akan tepat di tengah, yang paling mungkin itu di sini. Nah, kalau ini errornya. Nah, ini errornya. Distribusi normalnya seperti ini juga sama. Apakah partikel ada yang kecepatannya rendah? Ada kan? Di sini. Apakah ada kecepatannya tinggi? Ada di sini. Jadi yang di sini ini tidak menggambarkan suhu berapa di sini. Suhunya ini tetap nih 300, tapi ini menggambarkan kecepatannya. Jadi kecepatan untuk 300 itu paling mungkin itu di sini. Jadi kalau misalnya kita ukur sekitar di sini. Tapi kalau dia 1200 di sini. Tapi kebanyakan partikel itu 1200 itu lebih sedikit dibanding yang 300. Nah, ini lebih sedikit. Jadi lebih sedikit partikel yang memiliki kecepatan ini timbang ini. Lebih sedikit. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini namakan dengan distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, Maxwell-Boltzmann. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika ya. Hukum-hukum termodinamika. Ini kita review sedikit. Nah, hukum ke-0 termodinamika yang kalian ingat apa? Berkaitan dengan apa? Hukum ke-0. Itu hukumnya. Kemudian konsepnya. Hukum ke-0 apa? Terkaitan dengan apa? Hukum ke-0 yang kalian tahu, hukum ke-0. Hukum ke-0 berkaitan dengan kesetimbangan termal. Jadi kalau misalnya ada sebuah batang, misalnya nih ya, suhunya 100 derajat Celcius, kemudian ada batang lain, suhunya 50, maka ketika kita dekatkan ya keduanya, apa yang terjadi? Kita dekatkan keduanya ini, kontak kedua dari ini batang ini, apa yang terjadi? Dia ada plat batang ya, besi misalnya. Kita lakukan kontak, apa yang terjadi? Suhunya lama-kelamaan menjadi
Berapa suhu? Suhu lama-kelamaan menjadi suhunya berapa? Ini 100 ya. Ini 50. Suhunya lama-kelamaan menjadi berapa? Kesetimbangan termal, berarti setimbangnya 100 sama 50 berapa? Bukan. 100 sama 50, 75. Jadi ada transfer. Transfernya gimana? Dari sini ke sini atau sini ke sini? Ya, 100 ke 50. Nah, itu yang konsep itu yang digunakan oleh termometer. Termometer itu mengukur suhu kita kan? Suhu termometer itu lebih rendah di awal atau lebih tinggi dibanding suhu kita? Lebih rendah. Sehingga dia nanti akan menyeimbangkan dengan tubuh kita. Sehingga nanti pada suhu peaknya sudah nggak ada transfer kalor, maka itulah yang menunjukkan suhu badan kita. Jadi misalnya suhu badan kita 35 derajat Celcius, artinya ada transfer kalor antara, kalau misalnya termometer air raksa itu kan awalnya 0 kan? Kalau misalnya di suhu kamar kan 25 misalnya. Tapi kalau misalnya kita anggap awalnya 0, kita tempelkan ke badan kita, dia naik. Nah, itu berarti suhu badan kita itu misalnya 35. Nah, itu menunjukkan suhu badan kita. Tapi kalau misalnya dia dari 25 suhu kamar misalnya, kemudian kita tempelkan ke badan kita naik jadi 50 sekian. Nah, apakah suhu badan kita 50? Enggak kan? Karena dia awalnya startnya 25. Nah, ini juga sama. Transfer, maka suhu setimbangnya itu T setimbangnya itu 75 derajat Celcius. Nah, itu yang hukum ke nol ya. Kemudian hukum pertama. Hukum pertama berkaitan dengan apa? Konservasi energi ya. Jadi hukum ke nol itu berkaitan dengan kesetimbangan termal. Kemudian hukum ke-1 berkaitan dengan konservasi atau kelestarian ya. Kelestarian energi. Kemudian hukum kedua kemudian hukum ketiga. Nah, kalau hukum kedua ini dia menentukan arah dan batas efisiensi mesin kalor. Kalau yang terakhir, dia ini menunjukkan adanya batas bawah suhu dan entropi minimum. Nah, sekarang ini definisinya masing-masing ya. Ini kan kesetimbangan termal, kesetaraan energi. Dia menentukan arah dan batas efisiensi mesin kalor. Kalau ini menunjukkan adanya batas bawah suhu dan entropi minimum. Ada batas bawah suhu. Jadi suhu itu kalau batas atasnya kita nggak tahu berapa. Ya. Kalau suhu batas bawahnya itu ada. Nah, itu namakan dengan suhu nol mutlak.
Nah, suhu nol mutlak kita pakai 0 Kelvin ya. Jadi sekitar minus 273 ya, derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat hukum pertama. Nah, hukum pertama, kalau misalnya kita tinjau apa yang kita sebut dengan, jika misalnya ada, misalnya ini adalah lingkungan, ini kita sebut dengan lingkungan. Kemudian di sini, di dalam ini ada sistem. Ada sistem. Jadi ada sistem ini, lingkungan itu ya, seperti mesin ya. Mesin itu kita anggap sebagai sistem. Kemudian ada lingkungannya. Nah, untuk mesin ini atau sistem ya, misalnya sistem ini, maka sistem ini bisa melakukan kerja W ya. Kemudian dia diberikan misalnya kalor ya, atau panas. Sehingga di sini kalau kita mau melihat energi dalamnya, maka itu berbandingan dengan Q minus W. Nah, jadi kalau definisinya di sini baru kita mau ninjau definisinya ya. Nah, ini adalah perubahan energi dalamnya. Itu namakan dengan energi dalam akhir dikurang energi dalam awal. Ini adalah Q minus. Nah, ini baru konvensinya kita mau pakai ya, konvensi yang mana ya. Jadi kalau Q-nya di sini positif, jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita buat dulu definisinya. Kita buat definisinya. Pertama, ini tadi energi dalam. Energi dalam. Kemudian Q ini adalah panas atau kalor. Dia bernilai positif jika ditambahkan ke sistem. Kemudian jika keluar dari sistem itu negatif. Yang kemudian W ya. Ini adalah kerja. Nah, ini dia positif kalau dilakukan ke sistem, negatif jika dilakukan oleh sistem ya. Oleh sistem. Kemudian negatif jika dilakukan ke sistem. Nah. Jadi lihat di sini definisi. Jadi persamaannya nih. Jadi perubahan energi dalamnya itu berarti kita mau lihat selisih antara kalor dengan apa nih? Kerja. Nah, tapi tandanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita tambahkan kalor ke sistem. Kalor ke sistem, ini naik atau turun?
energinya. Naik kan? Ya. Tapi kalau kita keluarkan kalornya dari sistem, energi dalamnya ini naik atau turun? Turun kan? Kemudian kalau W-nya dilakukan oleh sistem, delta U-nya naik atau turun? W-nya turun kan? Nah, jadi ini turun, sehingga ini positif kalau kerja dilakukan oleh sistem. Tapi kalau kerja diterima oleh sistem, naik atau turun? Naik. Nah, jadi kita ambil contohnya aja, kita ambil contoh. Jadi tandanya itu mungkin di kimia beda ya. Kalau di fisika kita pakai konvensi itu. Tapi kesimpulannya akan sama. Kalau di kimia mungkin tambah jadi plus ini, plus. Nah, kalau dia plus ini, maka tanda ini saja yang kita ubah, yang ini. Jadi contohnya ya, contohnya yang A ini ya, yang A. Contohnya A. Jadi contohnya, contoh yang A, sistem memperoleh kalor misalnya 1500 joule. Kemudian dia melakukan kerja ini kan, dia menerima kalor, melakukan kerja dan melakukan kerja dengan energi 2200 joule. Yang ditanya, berapa perubahan energi dalamnya? Berapa perubahan energi dalamnya untuk kasus ini? Yang ditanya adalah delta U. Berapa delta U-nya? Jadi sistem itu memperoleh kalor, kemudian dia melakukan kerja. Jadi berapa perubahan energi dalamnya? Tinggal dikurang aja kan? Jadi kan rumusnya ini kan? Kalau dia sistem melakukan kerja, apa memperoleh kalor? Ini positif atau negatif? Q-nya positif. Jadi ini positif 1500. Tapi nggak usah ditulis ya, gambarannya aja. Kemudian dia melakukan kerja, W-nya kita taruh jadi positif atau negatif? Tetap ya, tetap ini, tetap positif karena di sini jika dilakukan oleh sistem, jadi tetap positif. Jadi nggak dirubah, tandanya nggak dirubah, jadi 2200. Jadi ini minus 700 joule. Jadi energi dalamnya minus 700 joule. Kemudian kalau sebaliknya, sistem melakukan dikenai kerja. Kalau sistem dikenai kerja berarti delta U-nya sama dengan apa? Kalornya tetap kan masuk 1500. Kalau sistem dikenai kerja, tandanya negatif atau positif? Negatif. Berarti ini kita jadi minus 2000. Jadi tanda ini saja diganti. Jadi ini berapa? 3000. Nah, itu aja. Tapi kalau saya buat Q-nya keluar, tinggal kita ganti nih kan. Kalau Q-nya keluar berarti apa? Minus 1500 ditambah 2200. Jadi berapa? 700.
700. Tapi kalau ini, kalau Q-nya keluar dari sistem, berarti ini minus 1500 kurang 2000, jadi minus 3700. Nah, tanda itu yang dirubah-rubah. Jadi kalau saya simpulkan di sini, persamaannya itu, jadi persamaannya kita bisa tuliskan menjadi delta U itu sama dengan plus minus Q, kemudian minus juga plus minus. Nah, plus minusnya itu bergantung apakah dia menerima atau melepas. Kalau Q-nya ini ya. Nah, ini juga yang satu lagi juga bergantung apakah dia melakukan kerja atau dikenai kerja. Jadi kalau di mesin-mesin kan, kalau kita melakukan kerja, maka energi internalnya akan berkurang kan. Tapi kalau dikenai kerja ke mesinnya, energinya naik atau turun? Energi dalamnya naik. Nah, dari sini. Oke. Nah, kemudian ada beberapa kasus termal, ada yang kita sebutkan dengan isobarik ya, proses termal ya, tidak kita sebutkan dengan proses termal. Nah, jadi kalau misalnya diberikan relasi antara tekanan dan volume, misalnya ya, tekanan dan volume. Jadi kalau misalnya dia tekanannya tetap, berarti grafiknya gimana? Kalau tekanannya tetap. Grafiknya gimana? Kalau tekanannya tetap. Apa maksudnya tekanannya tetap? Tekanannya tidak berubah, berarti grafiknya gimana? Lurus ya. Jadi kalau misalnya dia volumenya ini volume awal, ini volumenya volume akhir, maka dia sama aja ini. Nah, ini namanya isobarik. Isobarik. Iso artinya itu sama ya. Kalau di bahasa Jawa apa artinya iso? Sama juga? Hah? Bisa ya? Apa? Bisa. Isobarik itu maksudnya adalah tekanannya sama. Ya. Itu dalam ya, bahasa ini Yunani kayaknya. Isobarik. Kemudian, sehingga bentuk persamaan ini menjadi, berarti kita bisa hitung kerjanya. Kerjanya adalah apa? Kerja itu adalah P dikalikan dengan delta V. Nah, jadi kita bisa tinggal lihat aja nih, luas di bawah kurva ini. Nah, luas di bawah kurva ini berarti P dikali dengan V akhir dikurang V awal. Kan bentuknya ada persegi panjang di sini kan, persegi panjang, sehingga kita bisa lihat tekanannya berapa dikali dengan selisih. Kalau ini kan ini tingginya ini kan tekanan, kemudian ini selisih dari volumenya. Kemudian ada kasus berikutnya, kita kenal dengan kasus isokorik ya. Berarti kalau isokorik yang kalian pelajari apa maknanya?
Jadi berikutnya kasusnya adalah kasus ini isobarik tadi ya. Kemudian berikutnya adalah isokorik. Jadi kalau isokorik berarti kalau ini kan isobarik tekanan tetap. Kalau isokorik volumenya tetap. Di volume di tekanan. Jadi kalau kita lihat, jadi misalnya volumenya di sini ya. Jadi yang berubah itu tekanan. Sehingga di sini berapa besar dari W-nya? Kalau isokorik. Nah, sama seperti tadi. Kalau ini saya gambarkan lurus seperti ini, ada nggak delta V-nya? Nggak ada. Jadi kan di sini V awal sama dengan V, sehingga ini jadi 0 kan? V kali 0, 0, berarti ini W-nya sama dengan 0. Jadi W-nya 0. Kemudian berikutnya, kasus berikutnya, ini kalau W-nya 0 berarti delta U-nya itu sama dengan Q. Ya. Jadi perubahan yang di dalamnya itu sama saja dengan kalornya, kalor yang masuk atau kalor yang keluar, karena volumenya tidak berubah. Nah sekarang ini volume juga, ini tekanan. Nah, kasus berikutnya adalah isotermik. Sesuai dengan namanya. Termik itu artinya suhu ya, isotermik, isotherm kalau di bahasa Inggris. Sehingga kalau di tekanannya suhunya sama, maka tekanan dengan volume relasinya gimana? Jadi kan rumusnya adalah rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Kalau yang tadi, kalau volumenya tetap, kan? Itu ini. Kalau tekanannya tetap, itu ini. Nah sekarang kalau suhunya tetap, berarti hubungan antara P dengan V jadi ini tetap jadinya kan? Kan nRT per hubungannya berbanding terbalik. Grafiknya gimana kalau dia berbanding terbalik? Banding terbalik. Grafiknya gimana? Jadi grafiknya seperti ini. Enggak persis lurus ya. Ada seperti itu, ada melengkungnya. Ini berbanding terbalik namanya. Nah, jadi kalau misalnya di sini adalah volume awal, sini volume akhir. Sehingga usahanya tidak sama seperti ini. Learn sebenarnya, tapi nggak perlu saya tuliskan ya. Saya tuliskan rumusnya aja. Ini adalah N R dikali T ln V akhir per V awal. Nah, kerjanya itu. Nah, kalau kalian belajar di integral, ini kalau lupa saya. Jadi kalau kalian belajar integral, kan kalau ini bentuknya simetris ya, tapi kalau ini kan bentuknya menghitung luas ini, menghitung luas di bawah kurva, itu kita bisa gunakan D
W P dV kalau belajar ya. Berarti kan W-nya adalah integralkan tekanan terhadap volume. Nah, tekanan tadi itu rumusnya ini. Berarti apa? Integral N R T per V dV. Ini adalah V awal, ini adalah V akhir. Jadi kalau diintegralkan, nah kalau kita integralkan, maka NR sama T itu kan konstanta. Ya. Sehingga N sama R sama T itu saya bisa keluarkan. Integral VI, PF, kemudian seper V. Nah, integral seper V dV apa? Integral. Kita belajar. Atau integral seper X dx apa? Integralnya ln X kan tambah C kan, karena turunan dari ln X itu super X, sehingga ini kita bisa tuliskan ini jadi N kali R kali T ln V, batas-batasnya adalah V awal V akhir. Nah ini menjadi NR T ln V N kali R kali T dalam kurung ln VF kurang ln V. Nah, kemudian definisi ini kalau dia ln A per B itu sama saja dengan ln A kurang ln B. Kalau dia ln A kali B itu sama dengan ln A tambah ln. Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan menjadi N R T ln VF per VI. Nah ini yang saya tuliskan ini, yang ini tadi. Jadi kalau misalnya nilai ini makin besar, ya tentunya ln-nya makin besar, sehingga kerjanya juga makin besar. Jadi kalau kasus isotermik kita buat sistem suhunya sama, stabil, maka volumenya kita naikkan, maka dia kerjanya akan meningkat. Nah, ini yang digunakan di mesin-mesin itu ini. Kombinasi di mesin-mesin ya. Nah, ini tadi udah. Yang satu lagi adalah adiabatik. Adiabatik ya. Jadi kasus adiabatik. Kalau kasus adiabatik apa? Kasus adiabatik. Ya, tidak ada transfer kalor. Berarti apa? Q-nya? Oh. Itu bukan batik ya, bukan. Beda. Ini adiabatik maksudnya dia tidak ada pertukaran kalor. Sehingga apa? Perubahan energi di dalamnya itu sama dengan apa? Negatif dari kerja. Nah, Q-nya 0 kan? Perubahan energi dalamnya negatif kerja. Nah, untuk kasus adiabatik, untuk contoh ya, gas ideal, tapi kasusnya monoatomik ya, atomnya satu, maka kerjanya itu sama dengan 3/2 NR kali T akhir kurang T awal. Dia agak beda nih. Nah, kalau formulanya P V
gamma ini yang awal pangkat ini. PV gamma ini yang akhir. Gamma ini adalah konstanta ya, tetapan CP per CV. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kedua ya, dari hukum pertama. Hukum kedua. Jadi kita masuk ke hukum kedua. Nah, kasus hukum kedua ini misalnya di sini ada reservoir panas ya. Kemudian di sini ada mesin. Kemudian di sini ada reservoir dingin. Jadi kalau kita lihat di mesin misalnya, di mesin ini misalnya, ini adalah yang reservoir panasnya, ini adalah reservoir dingin. Kemudian ini mesin. Nah, mesin ini menghasilkan kerja. Jadi prosesnya gini. Nah, ini reservoir panas, dia masuk kalor, diganti diberikan kalor ya, QH. Ini QC. Nah, itu kerja. Nah, sehingga kita bisa lihat efisiensinya. Jadi total berlaku hukum kekalahan energi di sini. Berapa total kalornya? Berarti jumlah kalor dari yang panas diberikan itu sama saja dengan kerja yang dihasilkan ditambah dengan yang ditransfer kalornya ke reservoir dingin. Nah, ini totalnya. Jadi kalau kita mau lihat efisiensinya, kalau di mesin apa yang kita lakukan? Kita melihat efisiensi mesinnya. Berarti apa yang kita bandingkan? Jadi misalnya kalian makan misalnya nasi, ada pernah hitung kalorinya kalau makan ada? Ya. Saya nasi berapa kalori? 100 gram nasi berapa kalori? Sampai nggak makan 100 gram nggak ya? 50 gram contohnya bisa. Misalnya ya, kebutuhan kalori harian misalnya, atau sekali makan misalnya kalian makan 2000 kalori. 2000 kan? Apakah 2000 semuanya itu dipakai? Enggak kan? Ada yang hilang kan? Ada yang hilang dalam bentuk apa? Kalian ke toilet hilang kan? Keringat kan? Hilang. Panas kan? Jadi total seluruhnya itu nggak ditransfer menjadi semua dalam bentuk energi kan? Nggak semua kan ditransfer. Nah itu juga sama ini. Diberikan kalornya, kalor masuknya adalah QH. Semua nggak ditransfer menjadi kerja. Ada yang hilang kan? Kayak mesin kalian, mesin di motor itu.
Semua nggak bensinnya misalnya kalian isi 1 liter, 1 liter itu dipakai semuanya? Enggak. Kan mesinnya juga ada gesekannya, kemudian ada panasnya kan? Nah, sehingga total efisiensi mesin itu tidak 100%. Sehingga yang kita bandingkan apa? Berarti yang kita bandingkan adalah berapa kerja yang dihasilkan dibanding dengan kalor yang di reservoir panas, kalor masuknya kan, yang kita bandingkan efisiensi. Jadi efisiensi itu dihitung dari berapa kalor yang masuk dibagi dengan apa, berapa kerja yang dihasilkan dibagi dengan kalor. Berarti ini besar kerjanya dibagi dengan kalor yang masuk. Nah, itu efisiensinya. Jadi kalau ditanya presentasinya, tinggal kalian kalikan dengan 100%. Nah, tuh. Kemudian kalau kita lihat di sini, persamaannya kan ini bisa kita juga ganti, jadi persamaannya menjadi, dimasukkan aja nih. Berarti kita tinggal masukkan W berarti QH dikurang QC kan? QH kurang QC per QH. Atau ini sama dengan QH per QH 1 di 1 dikurang QC per QH. Nah, ini juga bisa persamaannya. Sama aja ini. Sama. Bisa juga kalau kita ganti, kalau misalnya dia kalau kita lihat tinjau suhunya, ini juga bisa kita tuliskan 1 kurang TC per TH. Sama juga efisiensinya sama. Nah, ini berbanding terbalik. Kalau ini kan mesin kalor ya. Kalau dia mesin pendingin berbanding terbalik. Kalau mesin pendingin transfernya, jadi kalau misalnya kebalikan dari itu ya. Kalau dia mesin pendingin, kita bisa tinjau. Ini mesin panas. Kalau mesin pendingin, berarti kita buat bentuknya sama ya. Kemudian di sini reservoir panas. Kemudian reservoir dingin. Sama aja. Nah, kalau prosesnya ini diberikan kerja, ini kan sistem ya, mesin ya. Kemudian masuk dari yang dingin, kemudian dilepaskan ke yang panas ya. Ini adalah QC. Nah, ini prosesnya kalau dia mesin pendingin ya, misalnya kulkas ya, mesin pendingin atau AC juga. Diberikan kerja,
kemudian masuk ke sistemnya dari reservoir dingin, kemudian dilepaskan panasnya. Dilepaskan. Nah, itu sebalikan dari ini. Kalau yang tadi ini masuk dari sini, kemudian dihasilkan kerja, kemudian ada yang terbuang ya. Kalau ini sebaliknya, diberikan kerja, kemudian panasnya dibuang. Sehingga kalau di sini kita tidak menggunakan efisiensi, tapi koefisien performance ya. KOP, ini koefisien of performance. Performansinya itu berarti itu kita bandingkan antara yang dihasilkan. Kalau ini kan dingin kan, yang dihasilkan itu kita inginnya ruangan ini menjadi dingin atau kulkas. Berarti yang kita bandingkan adalah berapa yang dikeluarkan ini dibagi dengan berapa kerja yang diberikan. Yang terakhir di bagian ini, yang terakhir, kalau ini kan hukum kedua, hukum yang berkaitan dengan entropi. Berkaitan dengan perubahan entropi. Mari kita lihat. Jadi perubahan entropi kita lihat dari perbandingan kalor per suhu. Jadi kalau suhunya meningkat, maka perubahan kalau kita bisa lihat, ya, ini kalau ini T-nya meningkat, ini delta S-nya mengecil ya, atau T-nya turun, maka delta S-nya naik. Ini juga sama, kalornya juga. Oke, nah itu materi untuk termodinamika bagian kedua. Sekarang kita masuk ke bagian listrik dan magnet ya. Oke, sedikit aja nanti kita bahas ini. Nah, untuk bagian listrik dan magnet, kalian masih ingat di bagian ini kita mulai dari hukum apa? Hukum listrik magnet. Untuk berkaitan dengan listrik, gaya listrik, kan ada gaya itu ada 4, nah, kan ada 4 ya, ada 4 di alam semesta, ada 4 gaya fundamental. Gaya apa saja? Gaya kuat, nuklir itu, nuklir kuat, nuklir lemah itu 2. Kemudian gravitasi, itu alasan kita bisa di sini. Kemudian di komunikasi kalian, itu adalah interaksi elektromagnetik. Jadi 4 itu. Nah, untuk bagian ini, hukum yang berkaitan dengan listrik itu adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu berkaitan dengan interaksi berkaitan dengan listrikan. Jadi kalau ada partikel, dan ini berkaitan dengan kesimpulannya di sini adalah berkaitan dengan partikel bermuatan. Jadi kalau partikelnya nggak ada muatan, nggak ada interaksinya. Seperti kalian dengan teman kalian, ada interaksi listrik nggak yang terjadi? Hampir nggak ada ya. Kalau nggak, ada yang positif negatif nanti saling tarik menarik. Ada yang nggak terjadi? Nggak ada. Positif saling tolak menolak. Nggak ada, hampir nggak ada. Tubuh kita itu hampir di permukaan ya, netral. Tapi di tubuh kita itu tidak netral sepenuhnya, tapi di permukaannya netral. Seperti bumi kita.
bumi kita juga. Ada nggak muatan di bumi kita? Ada kan? Kan banyak listrik di sini. Tapi hampir kalau di total charge di permukaannya itu netral. Sehingga bumi dengan bulan tidak ada interaksi kan? Interaksi listriknya nggak ada. Interaksi yang ada adalah gravitasi. Kalau ada interaksi listrik yang lebih dominan, maka tidak akan terikat kan? Ada nanti gaya yang menguranginya kan? Harusnya tarik menarik, kemudian ada yang menolaknya, sehingga nanti nggak setimbang juga. Begitu juga kita kan di manusia kan juga di di kehidupan sehari-hari kita, tubuh kita itu cenderung tidak ada listrik ya, di permukaan. Kalau nggak nanti kalian susah bergerak kan, susah duduknya kan, kalau ada interaksi listrik kan. Nah, sehingga apa? Dibuatlah konvensi. Kalau di permuatan orang lakukan eksperimen, dibuatlah konvensi dengan tanda kan. Jadi tanda positif negatif itu bukan partikel itu ada di dalamnya tanda positif negatif, enggak. Itu penanda kalau dia muatannya berbeda. Nah, sehingga kalau misalnya positif dengan positif yang sama ya, yang like charge yang sama, maka dia akan tolak menolak kan? Iya kan? Ya. Positif-positif ya. Jadi positif-positif nggak boleh ya. Cowok sama cowok nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi positif-positif itu reject dia. Kemudian kalau dia negatif, positif, negatif. Kemudian terjadi interaksi, tarik-menarik. Nah, orang melakukan pengukuran, berapa sih gaya yang dihasilkan? Force ya. Sama dengan gravitasi. Jadi orang lakukan pengukuran sama dengan gravitasi. Kalau dia, ini misalnya adalah Q1 ya. Q1, kemudian ada muatan di sini. Q1, di sini ada Q2. Jadi orang melakukan pengukuran. Kalau muatannya meningkat, jadi misalnya ini positif 1, negatif. Misalnya, kalau muatannya meningkat, gayanya naik atau turun? Kalau Q1-nya saya buat lebih besar, Q2-nya tetap ya. Naik atau turun? Naik kan? Makin kuat dia. Sehingga orang membuat persamaan ini Q1, Q2. Kemudian kalau saya jauhkan jaraknya, interaksinya menaik atau turun? Turun. Sehingga kita bisa dapatkan, ini kan gaya ya, berbanding terbalik dengan jaraknya. Tapi orang lakukan perhitungan R kuadrat. Jadi ini persamaannya. Persamaannya adalah Q1, Q2 per R kuadrat sebanding. Kemudian untuk menjadi persamaan ini harus kita kalikan dengan konstanta Q1, Q2 per R kuadrat. Nah ini persamaan. Nah K-nya sendiri di sini adalah 1/4 pi epsilon. Kalau epsilon 0 itu permitivitas di ruang hampa ya, vakum. Ini rumusnya. Jadi rumusnya ini aja. Jadi tanda vektor, ini kan vektor ya. Ini vektor, tandanya kalau kita bisa lihat, kalau yang di sini arah gaya yang dialami oleh 1 akibat 2 kemana? Kan akibat 2 ini kan yang 1 mengalami gaya kan? Yang diterima 1 akibat 2 arahnya kemana? Sini ya. Ini adalah F1. Ini yang diterima oleh 2 akibat 1. Sehingga persamaan ini belum lengkap kalau kita mau tentukan ini menjadi vektor.
Nah, kalau kita tentukan dia menjadi vektor, maka ini menjadi F12 itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R12 kuadrat R12 arahnya. Ini topi ya, arahnya ditentukan oleh ini. Sehingga untuk kasus ini menjadi vektor aja. Misalnya kan ada 3 interaksi di sini. Q1, Q2, Q3. Kalau di sini positif, negatif, positif misalnya. Kita tinjau yang dialami oleh Q1. Berarti akibat yang 3 ini, dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Dia naik ke sini. Akibat di sini ke atas, nah ke bawah. Nah, jadi tanda vektornya jadi mempengaruhi. Nah, kalau di sini yang akibat Q3 ini, akibat Q1 sini ya. Kemudian akibat Q2 sini. Nah, ini akibat sini ke atas. Akibat ke sini ke bawah. Nah, itu. Nah, ini vektor semua ya, vektor. Kita hitung. Jadi ini besarnya aja, ini ada tandanya. Di besarnya ini tandanya. Tapi kalau gaya yang dialami oleh 2 akibat 1 arahnya ke kiri kan? Negatif. Kalau ini akibat yang dialami oleh 1 akibat 2 positif. Positif negatif. Kemudian menggunakan konsep yang ini juga kita definisikan medan ya. Kita definisikan medan. Jadi kalau misalnya ada partikel di sini bermuatan Q1, dia positif misalnya atau negatif ya tergantung. Maka kalau dia positif dia akan keluar medannya. Jadi kalau dia positif keluar dari muatan ini. Kalau dia negatif masuk ya. Yang besarnya tentunya dipengaruhi oleh besar muatannya. Berarti ini adalah E 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini vektor, sama aja. Nah, kalau kita ini kan muatan ya. Kemudian kalau misalnya ada muatan lain di sini, muatan uji namanya. Misalnya ini Q2, maka dipengaruhi oleh medan ini, dia diberikan gaya. Misalnya gayanya kalau di positif di sini, gayanya ke sini. Maka sehingga kita bisa tuliskan F sama dengan Q2 ini dikalikan dengan berapa medan yang dihasilkan oleh muatan sumber ini. Berarti nah ini. Bisa juga perumusannya itu. Jadi kalau misalnya ada suatu medan, kemudian diberikan di sekitarnya ada muatan, maka dia akan mengalami gaya. Gitu juga gravitasi kan? Ini kan ada medan gravitasi di sini. Kemudian ada benda bermassa, maka akan dia mengalami gaya gravitasi. Ini juga sama. Ketika di sekitarnya itu ada medan, maka ketika ada muatan lain dikenai oleh medan tersebut akan mengalami gaya. Yang besarnya adalah ini. Nah, contohnya ya, nanti kalian kerjakan bentuknya ini saya buat simetris saja. Jadi kalian kerjakan PR ya.
Misalnya ini adalah Q1. Ini adalah Q2, Q3. Ini anggap simetris ya. Ini sama, besarnya sama, simetris. Q1-nya itu plus 1 mikrokulom. Q2-nya adalah minus 1 mikrokulom. Q3-nya adalah plus 1 mikrokulom. Yang ditanya adalah berapa gaya yang dialami oleh Q1 akibat Q2 dan Q3. Nah itu pertanyaannya. Berapa gaya yang dialami oleh Q1 oleh muatan Q1 ini akibat Q2 dan Q3. Nah itu tugasnya. Jadi total muatannya sama semua, tapi ini positif. Jadi kalau saya tuliskan, ini positif, kemudian negatif, positif. Jadi ada 3, positif, negatif, positif. Jadi berapa gaya yang dialami oleh Q1 akibat Q2 dan Q3. Ada yang mau tanyakan terkait PR ini? Jadi dia bentuknya simetris ya, segitiganya simetris. Segitiganya simetris ya. Nah, ini. Panjang ini, maaf, panjangnya masih kurang ya. Kita anggap aja panjangnya 1 semua ya. Kita anggap panjangnya sama semua. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi pakai rumus ini aja ya. Pakai rumus ini. Tapi ingat, ini ada tanda vektornya. Ada tanda vektor di sini. Sebenarnya kamu bisa menggunakan, hitung dulu semua gayanya, baru jumlahkan vektornya. Bisa juga. Jadi kalau di sini kan, saya nyatakan, berarti kan F di 1, itu kan sama dengan F di 1 akibat 2 sama F di 2 di 1 akibat 3. Ini kan? Ini rumusnya. Gaya yang dialami oleh 1 akibat 2 ini sama gaya yang dialami oleh 1 akibat 3. Kamu bisa hitung dulu. Besar F12, besar F13. Kemudian kamu nanti gambarkan dalam bentuk paling mudah ya, diagram. Nanti kan kamu bisa lihat F12 arahnya kemana? Ke sini atau ke sini? Ke sini kan? Akibat ini arahnya kemana? Sini kan? Berarti nanti bentuk vektornya gini sama. Kemudian sudutnya berapa nih?
sudut. Jadi kalau misalnya gini. Sudutnya berapa ini? Oke. Sudut di sini sama di sini. Sudutnya berapa? Berapa sudutnya? Sudut ini kan 60 kan? 60 derajat kan? 60, 60. Kalau dia 60 di sini, sudutnya berapa di sini? Kalau sini 60 kan? Nah, berarti di sini udah selesai ini. Ini adalah F1 akibat 2, F2 akibat F1 akibat 3. Nah ini bentuknya. Tapi ini dalam bentuk representasi vektor. Dan yang ditanya hasil perhitungannya. Jadi kalau kamu di ujian seperti ini udah 70% sebenarnya hasilnya. Karena ini sebenarnya yang ke bawahnya itu matematiknya aja. Jadi kamu menerjemahkan bentuk ini dalam bentuk seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Oke, itu saja untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis.